Haleluya, shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Lebih dahsyat lagi, katakan shalom. Shalom, salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus kiranya selalu menyertai kita sekalian. Dan saya percaya hari ini semua kita sangat merindukan Tuhan, amin. Dan juga yang pastinya kita merindukan saudara seiman kita di gereja ini, karena udah lama banget kita gak ketemu. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Coba lihat kiri kanan depan belakangnya, di balik masker senyum, angkat jempolnya, katakan semangat, semangat, semangat. Selamat datang di rumah Tuhan, selamat menikmati hadirat Tuhan. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya, katakan haleluya, katakan haleluya. Kita angkat tangan sama-sama, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, sebab Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Sehingga sampai hari ini Tuhan, semua kami ada Tuhan, hanya karena anugerah-Mu Bapa. Sehingga hari ini kami boleh beribadah secara offline kembali bersama dengan saudara-saudara kami di tempat ini. Tuhan, kami sungguh merindukan persekutuan yang indah dengan Engkau bersama dengan saudara-saudara kami. Itu sebabnya kami sangat yakin dan percaya bahwa hari ini Roh Kudus saja yang bekerja sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami, memimpin roh kami semuanya Tuhan, sehingga kami berjalan selaras dengan Engkau, sehingga Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami mengalami perjumpaan pribadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami, sebab tidak ada yang mustahil kalau roh Tuhan turut bekerja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat tangan dan kami menyerahkan seluruh roh, jiwa dan tubuh kami. Kami siap untuk menikmati Engkau Bapa. Ya Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap bersuka cita, yang siap memuji menyembah Dia dengan penuh semangat, katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih dahsyat lagi. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Tepuk tangan. Mari tepuk tangan sama-sama semuanya. Yang mau menyatakan dahsyatnya nama Tuhan dalam hidup kita, katakan amin. Amin. Kita mau nyanyi sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Mari nyanyikan. Dia Bapa perkasa, Dia Bapa yang kekal. Katakan buat kiri kananmu, gunung batu keselamatanku. Mari nyanyikan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Tepuk tangan di atas kepala lebih dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau katakan namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari nyanyikan. Engkau yang termulia di bumi di surga, katakan termasyhur
percaya bahwa kuasa di dalam nama Yesus adalah kuasa yang besar. Serukan amin. Katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Nama di atas segala nama. Katakan nama yang telah membebaskanku. Mari katakan dengan penuh keyakinan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Mari serukan sama-sama. Nama di atas segala nama. Katakan dia nama yang membebaskan kita. Nama yang telah membebaskanku. Tepuk tangan lebih dahsyat. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja, segala raja. Mari nyanyikan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi dikatakan termasyur. Mari lambaikan tangan sama-sama buat Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Katakan ada kuasa, ada kuasa. Sekarang lihat kiri kananmu dan katakan ada kuasa, ada kuasa. Nama Yesusku sekali lagi, ada kuasa. Nama Yesusku. Tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Sebab tidak ada kuasa di bawah kolong langit ini satupun yang dapat menyamai kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nama itu nama yang menyelamatkan kita, nama yang mengampuni semua dosa kita, nama yang memulihkan hidup kita. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Lebih semangat lagi. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan dan ambil waktu sejenak. Dalam nama Yesus Tuhan, mari pimpin kami Roh Kudus. Kami rindu menikmati Engkau, menikmati kuasa nama-Mu yang dahsyat dan ajaib. Kuasa-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pimpin kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam mari ambil waktu sejenak. Angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Orala pasyanta karala pata kabayara. Karala pasyanta kabayara laba. You are the word at the beginning. One with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us.
compares, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. You are Lord. What a wonderful name it is. Nothing compares to it. What a wonderful name, Lord. The name of Jesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangan sama-sama. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Nikmati Dia, nikmati keindahan namanya, nikmati hadirat. Terima kasih Yesus Tuhan. Death could not hold you, the filter before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. That could not hold you. That could not hold you. The filter before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life. Mari angkat tangan sama-sama. You have no rival, Lord. You have no rival. Amen. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Mari angkat tangan sama-sama. Woo! Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan betapa dahsyatnya kuasa nama-Mu Tuhan. Mari nyanyikan. That could not hold you. The filter before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring. Amen. Hallelujah. For you are raised to life again. You
tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita, buat nama Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Daralabashada baralabataka bayaralabasheke labayaralabase. Oralabataka bayaralabayaralabase. Oralabataka bayaralabayaralabase. Dahsyat lagi. Kami menyambut kehadiran-Mu Tuhan. Nama Yesus, nama yang luar biasa. Daralabashada baralabataka bayaralabase. Daralabashada baralabataka bayaralabase. Ya Yesus, what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name, mari katakan lagi, what a powerful name it is. Sidang jemaah, what a powerful name it is. What a powerful name it is. Nama Yesus, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus Tuhan. Tak ada nama lain sedahsyat nama-Mu Bapa. Tak ada nama lain seindah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Hidaralabase, hidaralabase. Terima kasih buat nama yang indah, nama yang luar biasa, nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan jiwa kami. Yesus, hidaralabase. Mari saya mengajak kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan ambil waktu dengan Tuhan. Renungkan kembali di hari pertama kali ketika kita mendengar nama Yesus, ketika kita kenal Dia, nama yang indah, nama yang menerima kita, yang datang untuk kita ketika kita sedang dalam keadaan dosa. Tapi Dia datang ke dunia untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menyatakan betapa besarnya kasih-Nya dalam hidup kita. Mari kita angkat tangan dan renungkan kembali betapa indah dan manisnya perjumpaan pertama kita dengan Tuhan, dengan nama Yesus. Yesus Tuhan, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah, sungguh mulia.
kuasa, nama yang ajaib. Hidarala basyanda kabarala, hidarala bayarala basyikina bayarala basi. Mari dalam momen ini, dalam keindahan hadiratnya, we just call upon His name. Mari kita panggil namanya, katakan Yesus. Satu nama yang begitu indah. Panggil namanya ketika pertama kali kita berjumpa dengan Dia, katakan Yesus. 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 I remember when we first met, Lord. So wonderful. Betapa indahnya perjumpaan pertama kami denganmu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Panggil namanya, katakan Yesus. Bataka bayarala bataka yara, hinarala bayarala, hinarala basyantaka bayarala bataka, yarala basya. Begitu lembut Engkau menjumpai kami, Tuhan. Begitu indah. Dia ada di tempat ini, mari nikmati Dia. Mari nikmati Dia. Mari nikmati Dia. Lalabasyan takabayara lapata kabayara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan untuk terbang harapan.
katakan berikan ku katakan lagi hanya namamu, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Katakan berikan ku kepastian, kami yakin dan percaya namamu memberikan ku kepastian. Nyanyikan hanya nama Yesus, hanya namamu untuk semuanya dalam hidup kami Tuhan, untuk masa depan kami. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, tak ada nama lain. Berikan ku mari katakan lagi hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Katakan hanya namamu Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian, hanya nama Yesus. Katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Katakan lagi hanya namamu Yesus Tuhan, mari nyanyikan lagi hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Mari angkat tangan sama-sama dan katakan berikan ku kepastian, berikan ku kepastian. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin. Yesus. Glory bagimu Tuhan. Hanya dalam namamu ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada kesembuhan. Haleluya. Glory. Engkau dasar Tuhan, Engkau luar biasa. Nama Yesus heran, nama Yesus ajaib dan mulia. Haleluya. 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 Hanya dalam namamu Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat, ada pembaruan. Hanya dalam namamu ada harapan Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain di muka bumi ini selain namamu Tuhan. Yang kami rindukan, kami inginkan ada dalam hidup dan hati kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam seluruh kehidupan kami. Hanya Engkau yang paling utama dan terutama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bangga menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami terlalu bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, kami rindu pagi ini Kau berbicara buat kami. Sampaikan isi hati buat kami. Berikan rema poin yang baru buat kami. Ya firman Allah menjadi kekuatan bagi kami. Dalam situasi boleh bergoncang, boleh mencekam, menakutkan. Ya firman Allah tidak pernah berubah Tuhan. Saya percaya itu. Bumi boleh bergoncang, dunia boleh bergoncang, tapi janji-Mu tetap untuk selama-lamanya. Mari Roh Kudus Engkau beracara buat kami pagi ini. Siapkan hati dan hidup kami. Kami siap dengan firman-Mu dan melakukan, dan kami hidup hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kuduskan ruangan ini, kuduskan kami semua agar kami layak mengkudus darah domba dalam urusan kami. Menapi hamba-Mu secara khusus yang penuh kelemahan kekurangan, sembunyikan bangsa salib Tuhan, jangan dia berkata Roh Kudus bersabda menurut dia, dan Kau makin tinggi dia makin direndah, Kau makin besar dan makin kecil. Urapan baru karena berporsi, urapan imam bagi generasi, urapan pemain yang baru bagi hamba.
Kami siap dengan firman-Mu, bicara buat kami. Dan kami sepakat saat ini dalam nama Yesus, segala roh ketakutan, masyarakat iblis dalam ruangan ini, di hati kami, hidup kami tolak keluar dari hidup kami dan ruangan ini. Dan mari Tuhan, Engkau menjadi penguasa tunggal pada cara hidup kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, cuma percaya katakan amin. Silakan duduk kembali untuk hati kita semua. Shalom, puji Tuhan. Sudah kurang lebih 2 bulan ya kita tidak ibadah, tapi saya percaya selama 2 bulan ini saudara punya satu keintiman yang lebih lagi dengan Tuhan. Gereja kita hanya ada 1 jam 2 jam paling lama, tapi kita di rumah masing-masing harus tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Harus punya hubungan yang intim, yang harmonis. Mari kita buka Alkitab kita. Ya. Saya akan beri judul firman Tuhan pagi ini. Saya akan sampaikan judul dulu. Itu menjadi satu pertanyaan buat kita semua. Apakah orang benar itu mengalami kesesakan? Kalau diluaskan lagi, ini temanya ya. Apakah orang benar itu mengalami kesesakan? Apakah orang benar itu bisa mengalami masalah, persoalan, sakit penyakit dan sebagainya? Karena hari-hari ini banyak orang benar juga atau orang percaya mulai goyah hidupnya. Karena situasi bukan semakin membaik tapi semakin buruk. Ya. Ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Iman anak-anak Tuhan ada yang tergoncang hari ini. Bahkan ada yang sempat bertanya, masih adakah Tuhan Yesus buat saya? Masihkah Tuhan menolong saya? Teman dari hamba Tuhan Pak David katakan, masih ada Tuhan enggak begitu ya untuk saya, katanya. Ini pengusaha besar loh Bapak Ibu, anak Tuhan melayani. Ini pun menjadi pertanyaan kita hari-hari ini. Masihkah Tuhan mendengar dan menjawab doa saya? Kita buka Alkitab kita. Ayat ini sering kita baca. Mazmur 34. Singkat saja kita akan baca ayat 18, 21. 4 ayat. Jika semua sudah dapat, silakan yang bawa Alkitab, yang pakai HP atau apa saja silakan buka. Saya menyebut kita bangkit berdiri, kita akan melihat, kita baca bersama-sama, kita menghadap firman Allah. Ya, sudah dapat semua ya. Baik, kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan melihara hidup mereka pada masa kelaparan. Pasal 34 ya, saya lihat salah ini ayatnya. Pasal 34, tolong LCD diperhatikan dengan baik. Bukan 33, 34. Wow, ini agak keliru dia. 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, ayat 18. Waduh, ini LCD-nya kok ngantuk ini. Ya. Oke, kita mulai. 18. Ya, ini dia. 1, 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat 21 ya. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Amin. Silakan dulu. Tolong LCD diperhatikan ya. Ini penting sekali supaya jemaat tidak bisa konsentrasi.
Baik. Jadi kita lihat, kalau kita kembali kepada ayat 18, coba kembali 18. Ayat 18. Ya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Itu berarti orang benar, orang percaya tidak akan luput daripada kesesakan, tidak akan luput daripada masalah. Setuju enggak? Tidak akan luput dari persoalan, tidak akan luput dari sakit penyakit. Jadi kalau situasi hari ini, kita tahu jelas situasi hari ini sungguh-sungguh mencekam seluruh dunia loh Bapak Ibu, bukannya Indonesia. Kita lihat di mana-mana negara, orang-orang percaya di pinggir jalan, di jalan-jalan, mereka berseru, mereka memuji Tuhan, karena tidak ada yang lain. Tadi pujian tadi bagus sekali, saya tidak janji sama song leader. Hanya dalam nama Yesus, amin. Hanya dalam nama Yesus. Saya kalau bicara nama Yesus saya suka sekali. Hanya dalam nama Yesus ada pertolongan, ada mujizat dalam apapun juga situasi kita. Dan ini yang kita perhatikan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ya, Tuhan tidak menjanjikan cuaca itu akan terus terang, ada sinar matahari yang bagus, ada bintang. Tapi jangan lupa, Tuhan juga menjanjikan hujan, betul? Jadi ada panas pasti ada hujan, ada siang ada malam. Berarti Tuhan tidak hanya menjanjikan semua akan baik, enggak. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, di sini kita perlu lihat kembali bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang benar itu tidak akan ada masalah dan persoalan, tidak ada. Apa Tuhan berkata begini, kalau kau percaya Yesus, kau pasti diberkati, kau dijaga, dipelihara, penyakit semua akan menyentuh kamu. Apa janji Tuhan seperti itu? Enggak kan? Tapi ingat janji Tuhan, aku menyertai engkau, amin, sampai kepada ujian zaman. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tapi yang sering berubah adalah saya dan saudara. Berubah pikirannya, berubah perasaannya, berubah pandangan hidupnya, berubah langkah hidupnya. Ini yang sering terjadi. Nah, mari kita lihat, ya. Jadi kesulitan apapun dan bermacam-macam masalah pun akan menimpa setiap orang percaya. Entah dia tua atau muda, remaja, pemuda, orang kaya, orang miskin, pelayan Tuhan, hamba Tuhan sekalipun, tetap semua akan menghadapi ini. Selama saudara dan saya masih hidup dunia ini, kita bangun pagi, kita akan menghadapi banyak masalah, persoalan tentang hidup, kebutuhan hidup, dan banyak hal akan kita hadapi. Tapi ingat, hanya nama Yesus yang sanggup menolong saya dan saudara, amin. Tidak ada nama lain, tidak ada nama lain. Ada juga orang percaya atau orang Kristen, mungkin juga saya dan saudara, mudah sekali berkata bahwa kalau orang benar, orang Kristen menghadapi masalah dan persoalan yang berat, menderita sakit penyakit, keluarga berantakan, bisnis usaha bangkrut, gagal dalam banyak hal karena masalah yang sulit, pasti kita akan berpikir itu pasti dia salah, dia berdosa, dia. Nah, banyak orang kita juga menghakimi seperti itu. Seharusnya tidak boleh. Tuhan bilang, tadi saya katakan jangan kau menghakimi, sebab ukuran yang diukur kepadamu akan diukurkan juga kepadamu. Banyak orang Kristen model seperti ini. Tapi seharusnya pada masalah temannya, saudara seimannya ada masalah persoalan, kita harus doakan dia. Kalau kita bisa bantu, kita bantu dia, amin. Kalau bisa tolong, kita tolong dia, apapun situasinya. Apapun situasinya, ya, apapun situasinya. Kita tidak boleh hanya melihat kepentingan diri sendiri, ya.
Hari ini satu dua bulan ini saya diangkat menjadi koordinator oleh satu persekutuan di Surabaya untuk mengkoordinir Tulung Agung untuk membantu gereja-gereja yang sedang membangun, sedang apa yang dihadapi oleh gereja hari dalam situasi COVID, khususnya gereja-gereja yang tidak mampu. Ya. Kira-kira saya juga perlu enggak? Saya juga butuh. Saya tidak pernah ngomong pada persekutuan ini. Dia ditanyakan, Pak ini gini, oke saya coba salurkan. Dia berkat mau saya salurkan, saya kirim. Dan puji Tuhan, ya, saya dipercaya. Sebenarnya saya juga bisa bilang, waduh maaf saya repot, saya punya kegiatan. Saya bilang enggak, saya mau lakukan apa saja. Sebab dikatakan demikian. Saya pegang firman Tuhan hari ini begini, sampai hari ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, betul, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Tapi seringkali kita lupa hukum yang kedua. Apa itu hukum kedua? Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Sesama itu siapa saja. Bahkan dari putusan katakan nih Pak Yopi, kalau ada orang seberang juga yang susah, kita bantu. Nah, bukan kita syukuri, kita bisa tolong mereka. Ya. Jadi setiap hari itu HP saya bunyi terus, maka saya harus standby. Setiap bulan. Kemarin hari Sabtu kemarin, Dara masuk untuk membantu orang-orang tua dari jemaat yang tidak mampu, yang stroke, yang tua, yang tidak bisa bangun. Bagaimana kami bantu mereka? Saya mengkoordinir berapa hamba Tuhan. Oke, kita mulai kerja. Bisa tersalurkan. Nah ini, jangan sampai kita menghakimi. Apapun keberadaan kita, susah atau senang, kita juga perlukan. Seringkali kita melihat kepentingan diri kita, mari kita lihat kepentingan orang lain juga. Amin. Ini perlu sekali. Pada waktu saya melakukan hal ini, Tuhan lebih dulu akan menolong kita. Mari kekasih-kasih Tuhan. Jadi mari kita jangan menghakimi, ya. Jangan kita cepat menuduh, memvonis. Memang masalah dan persoalan dan lain akibat berdosa karena meninggalkan Tuhan itu bisa terjadi. Tidak berdosa pun bisa terjadi. Sekalipun kita hidup benar, kita melayani Tuhan, kita menyembah Tuhan, kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu berarti Tuhan sedang memproses kita. Amin. Tuhan sedang membawa kita naik ke next level. Saya melayani Tuhan, sekeluarga pernah kami juga alami, ya, melayani sang leader kita. Setiap melayani Tuhan dari kecil. Dari awal 2020 bulan Maret, dia hampir tidak ada. Kenapa? Karena hamil di luar kandungan, ya. Dan pada waktu masuk ruang operasi, berapa tensinya? Tinggal berapa? 40 atau 50, ya. Dan yang paling bawah mungkin 20-30. HB-nya tinggal berapa Mbak? Nah, 30. Mati enggak kira-kira ini? Biar mati orang, betul Pak, ya? Bapak tahu, ya? HB3 itu berarti bagaimana Mas Joko? Mestinya meninggal kan? Tapi Tuhan kita Yesus Kristus dahsyat. Amin. Hanya dalam nama Yesus. Saya dan Ibu Gembala, saya berdoa di ruang VIP di Dr. R, saya nangis sama Tuhan. Pada waktu orang benar berseru-seru, ingat kata firman Tuhan, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Amin. Jadi mari, ya, kita akan belajar apa sih, bagaimana sih kalau saya hadapi masalah dan persoalan. Ya, karena sekali lagi saya katakan, semua kita akan menghadapi hidup dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Itulah fenomena hidup
umat manusia, orang percaya, anak Tuhan. Mari kita lihat ayat 20. Saya suka ayat 20. Ayat 20 tolong dibuka. Nah, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Kemalangan bukan berarti orang benar itu malang terus, enggak. Pasti satu saat kita akan banyak mengalami masalah, ya. Kalau Bapak Ibu lihat saya dengan Ibu Gembala, keluarga kami semua baik, kami juga mengalami banyak masalah. Balani pernah operasi angkat empedu, pernah jantungnya bocor 2, tapi Tuhan buat mujizat. Ibu Gembala pernah tumor kandungan, betul Bu Gembala ya? Perdarahan 1 tahun lebih. Ya. Dari Jakarta kami pulang bayan, kami naik sampai di puncak, perdarahan terus, kami turun. Sampai di rumah sakit dokter bilang kurang sekian menit, tidak tertolong. Tapi Tuhan kita dahsyat. Nah, kita belajar di sini Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, supaya kita siap hadapi hidup ini, tidak gentar, tidak takut, tidak khawatir, tidak menyalahkan Tuhan dan menyalahkan orang lain. Mari kita lihat. Kita lihat ayat selanjutnya 21, itu bagus sekali ayat 21. Ya. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Saya mau katakan pagi ini buat kita. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus sungguh-sungguh percaya, dan dalam nama Yesus hanya Dia yang bisa menolong kita. Ini berarti kita diajar pagi ini. Jangan pernah sedikit pun saudara meragukan pertolongan Tuhan, saudara meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah sedikit pun. Ini yang saya mau sampaikan buat kita. Sekalipun kita ada dalam masalah yang berat, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Untuk anak-anak panti yang baru, kalau Tuhan bawa kalian ke sini, berarti Tuhan sedang melatih iman saudara kalian untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ini yang kita perhatikan. Orang benar sekali bisa gagal, bisa jatuh, bisa saudara. Makanya kita perlu percaya kepada Tuhan. Jangan kita pernah merasa hebat, yang kita merasa saya kuat kok, ya. Kita harus juga percaya. Jangan juga mengandalkan kekuatan kita, saya kuat, bukan saya, tapi minta kekuatan dari Tuhan, minta kemampuan dari Tuhan. Kita betul tidak mampu, tapi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia sanggup berikan kekuatan. Tapi menjadi pertanyaannya sekarang, apakah kita sungguh-sungguh memiliki keintiman yang harmonis dengan Tuhan, dekat, melekat dan berat kepada Tuhan? Situasi ini hari-hari ini membuat orang goncang loh Bapak Ibu, jujur ya. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa hanya dalam nama Yesus ada pertolongan, masih ada mujizat ya. Kalau kita lihat ayat ini bagus sekali. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ini kita bicara tentang orang benar. Saudara renungkan ini. Supaya kita tidak mudah goyah. Ya. Wah, Tuhan tak jawab doa saya. Hidup saya dari dulu begini. Kok dia semakin diberkati, kok saya tidak? Kok Tuhan jawab doa dia, kok saya tidak? Nah, ini seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Betul? Tapi mari kita melihat diri kita, lalu kita lihat Tuhan dan pandang Tuhan. Ini yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Ya, ini harus kita miliki. Dan jangan pernah kita
cemburu, iri hati ke tempat orang benar lain diberkati, dia ditolong Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Tidak usah. Saya mau katakan buat saudara pagi hari ini, masing-masing kita, Tuhan tahu sampai di mana kapasitas iman kita, Tuhan tahu sampai di mana kemampuan kita untuk menerima anugerah dari Tuhan. Kita tidak bisa, wah saya mau jadi seperti dia. Karena Tuhan Yesus punya rencana, punya tujuan untuk diri saudara dan saya masing-masing. Amin. Dia punya rencana tujuan hidup saudara masing-masing. Ya. Waktu saya ambil keputusan jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah berpikir saya bisa jadi seorang gembala. Saya tidak berani ngomong di depan, dan saya tidak pintar ngomong. Ya. Saya ini orang yang ya katakan takut berhadapan dengan orang banyak. Saya tidak pernah pikir mengembalakan dan punya yayasan seperti ini. Yang saya tahu saya bertobat melayani Tuhan sudah cukup. Makanya saya sejak awal saya menjadi tim penginjilan, tim perfilman keliling. Beritakan Injil melalui film, melalui bagi traktat. Zaman dulu bisa bagi traktat. Ke desa-desa kemana-mana kayak putar film. Lalu satu saat saya berdoa buat Tuhan, apa karunia kemampuan Tuhan berikan buat saya untuk menjadi hamba Tuhan. Nah ini saya renungkan, saya duduk diam. Saya bilang kan Tuhan panggil saya, lebih baik saya tanya sama Tuhan yang manggil saya. Duduk diam dan saya bilang Tuhan, saya minta karunia pengembalaan. Karena Tuhan kehendaki saya di gembala sidang. Akhirnya saya menikah. Karena saya dari muda ikut penginjilan, sama saudara kitab ikut penginjilan. Dan akhirnya saya bertemu gembala. Saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan kehendaki saya disuruh gembala sidang, berikan visi buat saya dan istri, dan bawa kami ke tempat yang Tuhan mau. Dan jadilah saya sampai hari Tuhan berikan visi, dan saya mulai belajar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau yang tahu hidupku. Saya hanya belajar daripada hamba Tuhan yang ada. Saya tidak mau meniru mereka. Saya melihat hamba Tuhan ini berhasil, saya lihat apa keberhasilannya, apa kekurangan saya ambil, dan Tuhan ajarkan buat saya sampai hari ini. Makanya saya tidak pernah iri, saya tidak pernah cemburu buat orang lain yang berhasil. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih karena saya tahu kapasitas saya, dan saya tahu Tuhan lebih tahu saya. Ini harus kita miliki dalam kehidupan kita. Amin. Harus kita miliki dalam kehidupan kita. Karena masing-masing saudara punya kapasitas, punya talenta, punya karunia yang Tuhan sudah berikan. Tinggal kita minta kepada Tuhan untuk mempertajam itu. Supaya kita tahu di mana posisi kita. Amin. Setuju? Itu yang kita miliki. Kalau kita ada di tempat yang tepat, seperti yang Tuhan mau, dengan waktu yang tepat, apapun terjadi, tantangan, masalah, persoalan yang menyakitkan sekalipun, kita tahu saya ada di sini karena Tuhan Yesus. Amin. Maka kita akan tetap kuat. Sekalipun badai datang bergoncang, Tuhan Yesus tetap ada menolong kita. Khotbah di online minggu lalu ya, waktu murid-muridnya menyeberang Danau Galilea, timpa angin sakal, Yesus datang, mereka bilang, itu hantu. Tapi Yesus bilang apa? Ini aku, jangan takut. Betul kan? Tuhan juga berkata buat kita pagi ini, ini aku, jangan takut. Hai Revan, aku ada untuk kamu. Amin. Tuhan juga berkata buat saudara saya, ini aku. Hai Joko, aku ada untuk kamu. Tuhan ada untuk kita masing-masing pribadi, tergantung kita tahu siapa kita dan siapa Tuhan dalam hidup kita. Jawab janji Tuhan ya dan amin. Sekalipun ya banyak masalah, persoalan, banyak kepala kita ada, tapi Tuhan akan lepaskan kita, meluputkan kita, dan Tuhan akan menjaga Tuhan. Berarti kita jaga kita dengan sempurna. Saya cuma tiap hari berdoa dalam corona ini, Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah domba Allah, karena penjagaanmu sempurna. Engkau jaga bikin matamu, corona tidak akan nyentuh kami tanpa seizin-Mu. Itu iman
percaya bahwa Yesus ada untuk kita. Amin. Ini kita harus miliki. Mazmur 37 ayat 23. Ya, coba kita lihat. Sebab orang percaya orang benar bisa saja jatuh atau gagal, tapi yang pasti ia tidak akan sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan yang siap menopang, asal kita sadar dan mau sungguh-sungguh percaya dan kembali kepada Tuhan waktu kita jatuh, waktu kita gagal. Mazmur 37 ayat 23. Ini ayat yang manis sekali, yang sering kali kita baca. Mazmur 37, ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Terus ayat 24, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Satu anugerah buat setiap orang percaya. Ya, dengar baik-baik. Kita punya kelemahan, setuju? Kita punya kekurangan, setuju? Padahal kita jatuh dalam kelemahan kekurangan kita, Tuhan tidak tinggal itu, masih nopang kita. Asal kita mau kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan, bertobat dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah bosan dan tidak pernah menyesal memilih saudara menjadi orang percaya, orang yang berharap kepadanya apapun situasi saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak pernah menyesal, Tuhan tidak pernah bosan menolong saya. Maka dia berkata, dia selalu menantikan saudara kapanpun, apapun situasinya, dimanapun tempat saudara berada. Sebab dia ada untuk saya dan saudara. Dia berkata pada murid-murid Tuhan, ini aku, jangan takut. Pada waktu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan kalau itu engkau sudah aku bicara di atas air, ingat kau ibu Bapak David minggu lalu, Tuhan Yesus bilang silakan datang. Pada waktu Petrus melangkah, saya ulang sedikit, pada waktu Petrus melangkah di atas air, apa yang terjadi? Dia mulai lihat ombak, takut, goyah. Banyak orang Kristen, orang percaya, saudara, seperti itu. Kita mulai meragukan karena melihat situasi dan kondisi. Orang berkata buat saya begini, Pak Yopi, ini situasinya kan sulit, kenapa anak mati tidak dipulangkan? Enggak, saya bilang, kan anak pesantren dipulangkan. Enggak. Kenapa? Saya bilang, kalau sudah susah suruh pulang tambah susah. Banyak kita kan begitu. Saya juga perlu, saya dulu udah berkamu. Jangan pernah meragukan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jangan pernah meragukan. Saya tidak pernah takut, tidak pernah ragu, tidak pernah takut. Memang muncul satu kekhawatiran. Saya bilang, saya tolak kekhawatiran. Saudara boleh khawatir, boleh ragu, tapi itu jangan berkelanjutan. Amin. Jangan keterusan bilang, Tuhan, aku tolak roh ketakutan, aku tolak keraguan. Aku punya Tuhan yang pasti. Bahasa kerennya, aku punya Tuhan yang tidak gemen-gemen kau tolong saya. Amin. Apapun situasi kita hari ini, ya, apapun situasi kita, mari kita belajar. Ya, Tuhan meletakkan orang-orang dan langkah-langkah orang yang berkenan kepada. Jadi langkah kita Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Saat kita jatuh dalam kelemahan kita, kurang kita, Tuhan tidak tinggal diam. Asal kita sadar, bertobat kembali kepada Tuhan. Ini. Karena kita tidak sempurna, kita punya kelemahan, kekurangan. Ya. Mari. Kenapa Tuhan ingin terjadi? Supaya kita tetap pandang kepada Yesus, pegang tangannya. Kita tidak bisa jalan sendiri. Amin. Kita tidak bisa melangkah sendiri, kita perlu Tuhan. Setiap saat, setiap detik kita perlu Tuhan. Kita perlu gandeng tangan Tuhan, pegang tangan Tuhan, kuat-kuat. Ya. Musa berkata kepada Tuhan, kalau engkau tidak menyertai kami, kami tidak akan maju melangkah. Saudara pun berkata gitu seperti Tuhan. Kau ada seperti Musa. Tuhan, aku tidak akan melangkah, aku tidak akan bekerja dengan baik tanpa engkau menolong aku dan pegang tangan Tuhan, tuntun aku, pimpin aku. Amin. Pemain musik begitu, Tuhan, aku tidak akan main Tuhan dengan baik kalau kau telah pimpin aku. Waktu kita minta pertolongan, Roh Kudus akan berkata hikmat, main musik dengan luar biasa, lain dengan luar biasa. Ya. Ingat, skill kepastian tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Tuhan Yesus di hati kita. Tidak ada Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Saudara boleh punya kemampuan, boleh punya uang, boleh punya jabatan,
punya reputasi. Kalau tidak ada Tuhan, itu hanya sementara, sia-sia dan akan habis. Ya. Mari kita katakan buat Tuhan, ini aku, pakai aku, jadikan aku seperti apa yang Tuhan mau aku jadi. Itu yang harus kita pegang hari ini. Jadi aku menjadi pemuji yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi aku main drama yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi aku ini menyenangkan hati Tuhan. Yang kita bilang, Tuhan, aku tidak mampu. Ketidakmampuan kita adalah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita kehidupan kita masing-masing. Oh, haleluya. Nah, jadi mari kekasih-kasih Tuhan, kita harus tahu dan mengerti bahwa perjalanan hidup saya dan saudara sebagai orang percaya, orang benar, tidak akan selalu berada di jalan yang rata dan harus jalan tol di pasir putih yang bagus. Enggak. Kita pasti akan melalui batu karang, jalan berbatu, jalan makadam. Pasti akan melewati badai, tantangan, topan dan sebagainya. Ya. Tapi seringkali pada itu datang hidup kita protes buat Tuhan. Ya. Lalu kita bernyanyi seperti Victor Huta Barat, Tuhan, masihkah kau mendengar doaku? Kalau saya jadi Tuhan, saya bilang gini, hey Victor, aku masih dengar doamu, cuma kamu aja yang nyanyinya salah. Ya. Kan sebenarnya kita begitu kan, tidak nyanyi, Tuhan masih dengar aku, tidak Tuhan. Kuping telinganya Tuhan tidak pernah tertutup untuk semua seruan saudara dan saya. Amin. Dan mata Tuhan selalu tertuju buat saya dan saudara. Dan tangan Tuhan siap menolong saudara setiap saat. Kalau saudara datang kepada manusia, mungkin saudara telepon dia bilang, Bah, aku udah telepon, waduh, aku udah dengarin, bisa begitu. Lalu kita minta tolong manusia, bilang, maaf ya, tolong saya habis, besok saja, nanti saya habis tolong orang lain. Tuhan Yesus tidak pernah berkata demikian. Ya, 4, saya melayani Tuhan sejak muda. Saya melayani Tuhan sejak 76, 78 saya masih di Blitar, 80 saya masih di Tulungagung. Saya tidak pernah dengar Tuhan berkata, aku tidak tolong kamu. Sampai hari saya percaya bagaimana Tuhan menolong saya dan istri dan anak-anak dengan luar biasa. Memang kadang-kadang kok lama sekali doanya, kok Tuhan belum jawab. Ya kita terus berdoa, kita koreksi lagi hidup kita, kita lihat doa saya udah benar belum, hidup saya udah benar belum. Nah sering kali kita seperti itu. Waktu kita hidup dalam melewati badai kehidupan topan yang tidak pernah rata, saya sudah alami itu. Ya, sudah alami itu. Saudara kan lihat saya sekarang enak, di Jemaat yang baru ya. Waktu saya di kota ini, saya pernah melayani di Surabaya dengan 2 hamba Tuhan. Ini Bapak rohani saya. Suatu saat kami dalam pelayanan, kami tidak ada yang dimakan lagi. Kalau saudara tahu sekarang satelit, kota satelit, Bapak yang tahu kota satelit, perumahan gunung saya dulu itu hutan. Dulu itu kebun alas sama mangga-mangga. Ya belum ada tol ke Perak. Jadi kami kalau sudah tidak ada uang, kami bertiga datang ke kebun jemaat cari mbote yang kecil-kecil gini loh. Kalau tidak ada sudah ada semua, apa yang saya lakukan? Sampai doa pagi semua, lalu saya jalan. Saya dulu suka masak sayur asem. Dari uang beli sayur kan saya ambil daun bambu, segala daun yang saya pikir tidak beracun saya ambil, saya masak sayur asem dengan segala macam daun-daunan. Rasanya memang nano-nano, tapi ya itu saya makan dengan teman-teman hamba Tuhan. Pada zaman purbakala, ya, sampai hari ini masih ada orang makan daun-daunan. Betul atau tidak? Masih ada.
Nah, waktu saya masuk di kota ini, waktu kami tidak ada makanan, ya istri saya dan ada anak doa. Apa yang bisa dimakan? Daun untas sudah kami makan. Pisang kepok, rajang-rajang masih muda, kadang-kadang dijemur kelamaan, kita makan seperti makan kapur. Ke belakang terus. Apa yang bisa kita makan, kita makan. Ada pohon disawut. Sampai tidak ada yang dimakan, ya kami terus berdoa. Istri saya ajak anak-anak berdoa. Kami tidak minta kesnodok, tidak, kami hanya berdoa. Tapi Tuhan kita tidak pernah tutup kuping. Mata selalu mengawasi. Dan Tuhan pakai orang-orang yang tidak seiman sebab kita antar berkat buat kami. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat sampai hari ini. Maka saya sangat percaya. Saya selalu yakin dengan Tuhan. Nah, ini kekasih-kasih Tuhan. Ya. Jadi mari jangan kita ngomel, jangan kita salahkan Tuhan. Kita harus menerima kenyataan hidup apa yang kita hadapi hari ini. Kita bilang Tuhan terima kasih. Waktu kita berkata terima kasih Tuhan, berarti kita setuju dengan Tuhan apa yang Tuhan sedang kerjakan hari dalam hidup kita. Amin. Kita Tuhan terima kasih, bersyukur. Waktu kita setuju dan bersyukur, itulah Tuhan, kita setuju dengan kehendak Tuhan. Maka iman kita akan naik next level. Dan Tuhan semakin melihat kita dengan benar. Amin. Itu yang kita harus miliki. Tidak usah bersungut-sungut, tidak usah menyalahkan orang lain, tidak usah. Aduh Tuhan, gara-gara kamu nih mak, gara-gara kamu nih. Kita panggil istrinya mak atau nyatu apa enggak. Kita diam, duduk, mengintrospeksi diri, bilang buat Tuhan, Tuhan, apapun yang kau mau, apa mau lakukan, aku berserah kepada Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah Raja naik terbang tinggi dengan kekuatan saja. Kata-kata yang mengatakan, saat kamu berjalan, kamu tidak menjadi lesu. Saat kau berlari, kau tidak menjadi lelah. Ada kekuatan Tuhan. Amin. Ada kekuatan. Waktu kita menantikan dan bilang, Tuhan, saya percaya. Tidak usah takut hadapi itu. Oh, haleluya. Haleluya. Jadi mari kita menerima keadaan kenyataan yang kita alami saat ini. Ya. Yang kita berkata, Tuhan tidak pedulikan saya. Kita seperti murid Tuhan. Ingat enggak waktu Tuhan tidur di buritan perahu di tengah danau Galilea, ombak datang udah mau tenggelam. Guru murid-murid datang, "Guru, engkau biarkan kita binasa." Nah, Tuhan kita tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Ya. Karena jangan menyalahkan Tuhan, loh, Bapak. Hati-hati. Ya. Waktu sudah menghadapi tantangan masalah persoalan yang berat sekalipun, sudah tidak berdaya. Katakan buat Tuhan, saya perlu Engkau Tuhan. Saya udah berdaya bilang Tuhan, saya butuh Engkau. Saya nangis sama saya perlu Engkau Tuhan. Saya tidak sukacita dalam apapun saya tetap bilang Tuhan, saya perlu Engkau, saya butuh Engkau. Aku butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Ya, mari. Yang kita seperti murid-murid Tuhan. Guru, di Markus 4 ayat 37-38. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus berkata, mengapa engkau begitu takut? Seringkali ketakutan buat kita hilang iman kita, hilang pengharapan kita, mulai ragu. Maka Tuhan Yesus katakan, ini aku, jangan takut. Mari kekasih-kasih Tuhan, jika saya dan saudara sadar bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, ya, kita orang percaya harus percaya, berarti kita tidak perlu kecewa. Kalau orang percaya kecewa, orang benar kecewa dan putus asa, itu berarti dia salah dengan diri dia sendiri. Koreksi lagi hidup. Sampai hari ini saya tidak pernah kecewa, ya, saya tidak pernah menyesal ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, sampai hari ini. Ya. Mari dikasih Tuhan, kita lihat kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh sebagai orang percaya dalam situasi yang keadaan seperti ini, berjuang, berlomba dalam iman.
Loh, maksudnya bagaimana Pak? Ibrani pasal 12 ayat 1 kan jelas. Coba kita lihat. Ibrani pasal 12 ayat 1. Nah, karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban yang dosa yang begitu menentang kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Perhatikan baik-baik kata saksi dengan mata tertuju kepada. Mari kita ayat 1 kembali lagi dulu, tolong belum ayat 2 ya. Karena kita punya banyak saksi. Kata banyak saksi. Ya. Saksi kita bisa orang percaya, bisa orang dunia, tapi ingat ada roh-roh lain di udara. Orang percaya mungkin menopang kita, mungkin tidak. Orang tidak beriman juga mungkin menopang kita, mungkin tidak. Daripada satu saksi yang akan berusaha untuk menjatuhkan kita, roh-roh lain. Nah, karena itu dikatakan bagi awan yang melihat kita tidak sendirian. Amin. Kita tidak sendirian. Perhatikan dengan baik. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu menentang kita. Apa yang menjadi masalah di kehidupan kita? Beban, masalah, persoalan, dosa sekalipun, tanggalkan, letakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Amin. Duduk diam, Tuhan, ini masalahku, ini persoalanku, ini dosaku, aku sadar, aku bertobat, aku minta ampun. Yang begitu menentang kita, dan berlomba dengan tekun, katakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang bagi kita. Kita sedang berlomba dalam iman untuk menjadi yang berkenan kepada Tuhan, menjadi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dalam seluruh segi kehidupan kita, dalam kita menyembah, dalam kita berdoa, kita menyembah dengan menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita menyembah Tuhan tapi hati kita jauh dari Tuhan. Menyembah dengan hati yang sungguh-sungguh, mencari dengan hati yang sungguh-sungguh, mencari Tuhan bukan karena butuh. Sungguh-sungguh saya perlu Tuhan, setiap hari saya perlu Tuhan. Ini kata berlomba, perlombaan ibadah bagi kita. Jadi kita berlomba untuk apa? Bukannya memperoleh mahkota kehidupan, memperoleh Yesus. Kalau kita memperoleh Yesus dalam hidup kita, kita akan memperoleh semua yang kita doakan. Amin. Itu. Jadi yang pertama soal berdoa ke Tuhan, bukan hanya jawab doa ke Tuhan. Aku rindu Engkau ada dalam hidupku. Aku tidak mau berdosa lagi. Engkau hidup dalam hidupku. Aku hidup dalam Engkau. Kan di luar Engkau, di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita adalah pokok. Yesus adalah pokok. Kita rantingnya. Kita perlu Tuhan setiap saat. Setiap saat kita perlu Tuhan. Kita perlu melekat intim. Di luar Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Setuju? Nah, oleh sebab itu kita perlu. Kalau dikatakan itu diwajibkan bagi kita. Orang Kristen jangan santai-santai. Ya wes aku ning gereja wae, duduk manis kayak persembahan cukup. Enggak. Ya. Makanya yang terdahulu menjadi kemudian harus punya kehidupan. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Cari Tuhan. Di rumah berdoa sungguh cari Tuhan, baca Alkitab, lakukan. Di gereja pun demikian. Jadi kita tidak lagi jadi orang Kristen yang biasa-biasa, orang Kristen yang luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Nah ini, lanjut. Ini diwajibkan buat kita loh Bapak Ibu. Ayat 2. Ya, ayat 2 pasal 12 dari Ibrani. Mari kita melakukan dengan mata tertuju pada Yesus. Bukan tertuju pada yang lain. Tertuju kepada Yesus. Jangan tuju pada berkat, jangan tuju pada masalah, persoalan, jangan. Jangan tuju pada pertolongan Tuhan. Saya hanya tuju pada Yesus. Pada kita mata kita tertuju pada Yesus, pada kita melihat Yesus, berharap pada Yesus, itulah akan terjadi mujizat. Amin. Mata tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Hanya dalam nama Yesus, tidak ada nama lain. Ini jelas sekali. Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan mengabaikan keinginan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Wow, berarti hanya Yesus pegangan kita, pandangan kita, tujuan kita, tidak ada yang lain. Apapun situasi kita. Ya. Saya kalau dengan Ibu Gembala ke Jakarta naik mobil, saya konsentrasi setir mobil sambil doa, tapi Ibu Gembala nyembah terus. Nah mari kita belajar satu hal, hanya fokus kepada Tuhan apapun situasi kita. Jangan melihat persoalan, jangan lihat masalah,
pandang kepada Yesus. Amin. Pandang, tidak usah lihat yang lain. Nah, kembali ke pertanyaan tema kita hari ini. Apakah orang benar, orang percaya bisa jatuh dalam masalah persoalan? Bisa. Bisa. Tapi satu hal saya mau katakan, kita punya Tuhan yang siap menolong kita. Amin. Memegang tangan kita, tuntun kita, membawa iman kita kepada kesempurnaan. Tidak ada cara lain, saudara. Cari Tuhan selama dia berkenan, berseru kepadanya apapun situasi saudara. Jangan cari manusia, jangan cari yang lain, atau cari Allah, jangan. Cari Tuhan selama dia berkenan. Daud, seorang raja. Contoh yang saya ambil dari dua tokoh Alkitab. Daud seorang raja yang begitu mengasihi Tuhan, mengasihi dia. Dia begitu dekat intim dengan Tuhan. Daud pernah gagal kan? Tapi waktu dia gagal, dia bangkit kembali. Dia mengaku dengan jujur, dan Tuhan bawa dia. Dia semakin dekat dengan Tuhan. Kita dalam Alkitab selalu disebutkan, karena Daud hambaku yang setia. Itu Daud. Yusuf, dari masa mudanya dia diproses cukup lama, 12-13 tahun, dimasukkan oleh saudaranya ke sumur, dijual, dimasukkan penjara. Yusuf tidak pernah berbuat dosa, dia tetap disertai Allah, dan akhirnya Tuhan bawa dia menjadi seorang yang berkuasa di Mesir. Di perjanjian baru, tokoh yang luar biasa hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Banyak tokoh Alkitab di perjanjian baru, tapi saya mau katakan, Yesus, tidak ada yang lain. Amin. Hanya dalam nama Yesus. Sekali lagi, apapun situasi kita, kalau saat ini kita sedang terpuruk, sedang banyak masalah persoalan, pegang tangan Tuhan. Aku pegang tanganku, jadikan aku sedapat Tuhan aku jadi. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Semua tundukkan kepala. Semua berkatakan, Tuhan, ini aku, ini keberadaanku, ini hidupku, ini hatiku, ini masalah, ini rumah tanggaku, persoalanku. Haleluya. Haleluya. Apapun saudara-saudara hari ini, katakan, Tuhan, mau pegang tanganmu, bawa aku seperti yang kau mau, jadikan aku seperti yang kau mau. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Semua naikkan pujian dengan iman, katakan, bukan dengan kekuatanku, ku tak menjalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Yesus.
doa kita pagi hari ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Yesus Tuhan, kekuatan kami yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. peganglah tanganku, Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang, Yes Tuhan, kami pandang Engkau. Haleluya. Pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sekali katakan, ku pandang wajah-Mu. Yes Tuhan. Ibu Gembala, saya minta doa untuk kita belum masuk perjamuan kudus. jangan lepaskan, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini kami kembali beribadah. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih kalau kerinduan kami Engkau selalu puaskan Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya pujian penyembahan kami dapat berkenan di hati-Mu ya Tuhan, karena kami mempersembahkan dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi, merindukan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami berhutang budi, berhutang nyawa terhadap Engkau. Kami tidak sanggup untuk membalasnya Tuhan. Inilah hidup kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa untuk firman yang sudah kami terima. Kami percaya Engkau Tuhan selalu bertanggung jawab atas firman-Mu. Kalau Engkau sudah berfirman, Engkau pasti menggenapinya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon biar Roh Kudus menolong kami, kasih karunia Tuhan memampukan kami, agar setiap kami dapat memahami isi hati-Mu. Biar firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat menjadi rema di dalam hati, dalam hidup kami. Dan kami boleh pegang janji Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau pegang janji firman-Mu.
Kami tidak mau pegang apa kata manusia, kata orang, kata iblis, apapun situasinya. Fokus kami hanya Engkau. Engkau prioritas utama di dalam hidup kami. Dan kami mau pegang setiap janji-janji-Mu. Kami percaya bahwa ketika kami sungguh mengutamakan Engkau, fokus kepadamu, dan berpegang teguh kepada setiap janji firman-Mu, maka Tuhan Engkau akan menggenapi. Kami akan melihat bukti di dalam alam nyata, di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami akan mengalaminya secara pribadi, bukan dari kata orang, tetapi kami sendiri mengalami. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup, yang maha kuasa, itu yang sudah menggenapi janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih ada sampai hari ini, itu semuanya hanya karena anugerah-Mu. Amen. Terima kasih hari ini Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau, berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami hanya mau berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami dipuaskan, kami dikuatkan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jawaban yang pasti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada seorang pun yang pulang dengan tangan yang hampa. Tapi Engkau Tuhan pasti memberkati setiap kami Tuhan. Dengan hati yang sungguh mengasihi Tuhan, hati yang beriman teguh kepada Tuhan. Tidak ada ketakutan, kebimbangan, keraguan, tetapi yang ada hanya iman, kasih dan pengharapan kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi bintang-bintang yang bercahaya. Dimanapun kami berada, kami menjadi garam dan terang. Orang melihat Yesus melalui kami. Hidup kami Tuhan. Sebab yang menyertai kami, yang ada di dalam kami adalah Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi, yang berkuasa untuk melakukan segala perkara. Dan Roh Kudus penolong yang luar biasa itu selalu menolong, menghibur kami, berbicara kepada kami, menuntun kami, sehingga kami akan mengalami dan Tuhan menikmati setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu, dan Engkau memberkati kami semua. Wahyukan kebenaran yang kekal ini kepada kami melalui hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan, firman yang disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami semua, domba-domba-Mu, jemaat Tuhan yang ada, kami terus bertumbuh dan berbuah. Kami memperoleh makanan yang sehat ya Bapa, karena firman-Mu adalah roti rohani yang memberikan pertumbuhan yang normal, yang sempurna di dalam Engkau. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, Engkau tarik hamba-Mu lebih lagi dekat, Engkau singkapkan rahasia-Mu. Gaya hidup ilahi ada, sehingga itu diimpartasikan kepada kami. Dan terutama Tuhan, kami semua dibawa untuk mengandalkan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, sehingga sekalipun kami diperhadapkan dengan proses ujian, cobaan, tantangan yang menyakitkan, mengecewakan, tapi kami ingat bahwa orang benar apabila jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang. Kami tetap dibela oleh Tuhan setiap saat, dan kami pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kita tetap berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan roti dan anggur di tangan kami masing-masing, ubah menjadi tubuh dan darah-Mu. Nama berkati kami menjadi satu dengan kematian kebangkitan Kristus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami akan mengambil perjamuan kudus hari ini, saat ini juga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Ada ayat, sudah bisa lihat. Oh haleluya. Sudah baca dan sudah angkat tinggi-tinggi. Saudara mengimani bahwa saudara makan roti dan minum anggur, berarti saudara siap mati dan bangkit bersama Kristus untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Malam Tuhan Yesus diserahkan,
mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Jadi mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah. Sebagai peringatan akan aku setiap kali kamu makannya. Terima dengan iman, makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat tangguh tangan saudara. Dan sesudah itu Yesus memberitahukan perjanjian dan berkata, inilah darahku yang curahkan bagi kamu. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan aku. Jadi kita terima minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita masing-masing bersyukur. Dan sudah makan tubuh dan darah Tuhan. Kita sudah menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kristus ada dalam saudara dalam Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang boleh terima firman Tuhan, kamu terima tubuh dan darahmu, dan hari ini dan seterusnya dan sampai selama-lamanya kami menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus, dan Engkau dalam kami, kami dalam Engkau. Sebab tubuhmu benar-benar makanan dan darahmu benar-benar minuman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu dan tubuh dan darah-Mu, dan hari ini kami menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kami sejati. Bagi semua sidang jemaat yang hadir hari ini Bapa, apapun status kondisi mereka hari ini, Tuhan lebih tahu dan Tuhan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, amen. Yang lemah iman Tuhan sembuhkan, yes. Dalam nama Yesus. Amen. Yang punya masalah persoalan, mereka akan pulang dengan kekuatan baru dan mereka menemukan jalan keluar untuk hidup berkemenangan bersama Yesus. Amen. Yang imannya mulai goyah, Tuhan kuatkan bagian hari ini Tuhan. Sebab Yesus adalah jawaban yang pasti bagi mereka. Amen. Hanya dalam nama Yesus ada kekuatan, ada kemenangan, ada pertolongan, ada mujizat. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Berkati semua yang hadir hari ini Tuhan, satu persatu. Pekerjaan rumah tangga, bisnis usaha rumah tangga mereka, masa depan mereka. Berkati musik, soul leader, singer, semua yang terlibat pada hari ini. Satgas, juga tim multimedia, sistem soundman, bahkan tim LCD Kau berkati. Semua kami hari ini Kau berkati, kami sudah melayani Engkau Tuhan. Dan satu hal yang hambamu berdoa hari ini Tuhan, bahwa kami semakin dekat, melekat, intim dengan Tuhan, secara kontinu, secara harmonis. Bahwa kami semakin terus hanya berharap dan bergantung kepada Tuhan. Dan bahwa kami semakin hari tinggal dalam Engkau, dalam kami Tuhan. Dan jadikan kami sedapat Tuhan mau kami jadi. Dan bahwa kami semakin naik bukan semakin turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dipulihkan atau memulihkan, diberkati memberkati. Berkat semua jemaat yang hadir hari ini, yang tidak hadir pun Tuhan sertai pimpin mereka yang berpergian, yang sakit yang sembuhkan. Pak Toto, Mas Bram, Tuhan jamah semua Bu Titi, Tuhan sembuhkan yang sakit disebut nama mereka. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang berpergian Tuhan sertai mereka, yang undur Kau bawa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap menyerahkan seluruh kegiatan gereja kami semasa Covid ini Bapa, Engkau berkati semua kegiatan gereja kami, doa pagi, doa puasa, ibadah raya, ibadah pesan worship punya hari Rabu juga Tuhan memberkati, dan cara ibadah mulai dari sekolah minggu juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala kebutuhan gereja. Sound system yang akan kami ganti untuk setiap misa Tuhan. Yang bersyukur dari yang kami terima hari ini, Tuhan memberkati, tangan-tangan sudah memberi. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan perbaikan pelapon juga Tuhan berkati. Tapi kami yakin Bapak, gereja ini milikmu, kami hanya berserah kepadamu. Kami hanya pengelola bukan pemilik untuk komplek ini. Terima kasih Bapak. Kau berkati akan kebutuhan gereja yang lain Tuhan, dan perawatan juga Tuhan berkati. Untuk kebutuhan shelter COVID juga Tuhan berkati. Untuk tim multimedia juga berkati Bapak. Untuk persiapan lebih lanjut juga berkati dalam perbaikan multimedia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk unity persatuan kami, majelis jemaat hamba-hamba Tuhan seluruh, berikan satu hati, satu jiwa, satu roh untuk melayani nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Setelah ini kami akan mengalami baptisan, ada 4 orang yang akan dibaptis. Mau berkati Bapak acara baptis Islam pada pagi ini. Ya, yang dibaptis sungguh-sungguh mereka masuk ke dalam air dan mereka keluar. Berarti mereka mati dan bangkit bersama Kristus untuk memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang berdoa untuk masa depan gereja, visi Engkau jawab, lebih dari kami doakan yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih visi untuk menjadi gereja pujian penyembahan, gereja yang pesan
pusat penyembahan, pusat KKR, pusat training, pusat pembinaan yang terjadi gereja misioner Kau berkati. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk panti asuhan kasih dengan yayasan yang ada. Kau berkati segala kebutuhan anak panti, penambahan anak panti Kau berkati, rencana operasi panti lantai 2 Kau juga berkati. Kami juga berdoa untuk visi panti dan yayasan Bapak, untuk membangun asrama jompo, untuk membangun bukit doa, untuk membangun sekolah musik, bahkan beberapa sekolah yang lain Kau juga memberkati. Terima kasih untuk bangun Yesus sudah Tuhan berkati. Kami terlalu yakin Tuhan, pelebaran kanan kiri belakang tanah, di belakang gereja panti, bahkan pemberian tanah di gunung. Kami terlalu yakin Tuhan. Itu orang berkata ini visi yang gila. Bagi percaya Tuhan, Engkau yang berikan visi, Engkau bertanggung jawab, Engkau genapi dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa depan panti, anak panti yang mengalami sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Engkau yang mencukupkan. Orang yang sedang mendukung kami dengan doa dan harta mereka, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa Bapak untuk staf daripada panti, mengurus semua Tuhan berkati dengan anak panti, kesatu Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk staf mentor tutor PP, staf inti dan mentor tutor PPA Tuhan berkati. Maka PPA kami Agape berjalan dengan baik dalam Tuhan muliakan dan selamatkan orang tua anak PPA. Berikan hikmat bagi ibu dan staf yang ada, dan regenerasi dan pengurus juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Meminta menyerahkan untuk para majelis di gereja ini Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk menghadapi kebutuhan gereja dan dengan kecaman pembala yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa menyerahkan Bapak akan pelayanan kami ke depan, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pelayan di hamba Tuhan hukuman di Tulungagung juga berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terlibat langsung mendukung, mendoakan kami, memberkati kami di mana mereka berada. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk Sinode GKN, Misi Mes, Yayasan Pinta, Yayasan Karis, Yayasan Kasih Agape di sini, bahkan Misi Korea GHC Kau berkati mereka dan mendukung pelayanan di GKN di seluruh Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berikan hikmat bagi Bapak Jokowi, wakil kabinetnya, MPR, DPR, dan pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah, dari gubernur, wali kota, bupati sampai ke kecamatan, sampai kepada desa, sampai kepada RT RW. Berikan hikmat bagi mereka dalam mengatur negara ini dan bangsa ini Tuhan. Khususnya Tulungagung, berikan hikmat juga bagi Bapak Bupati sampai ke kecamatan, sampai ke desa-desa, RT RW. Dalam menghadapi COVID, berikan hikmat bagi mereka. Selamatkan bangsa negara kami, pulihkan bangsa negara kami, julukan juga pertobatan dan keselamatan. Berdoa juga Bapak untuk penginjil diadakan di seluruh muka bumi, bahkan para misionaris cukup berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami, juga persembahan yang kami berikan Tuhan berkati dengan berlimpah tangan. Sudah memberi persembahan hari ini dapat dipakai dan hormat bagi nama Tuhan. Kita berdoa Bapak untuk rencana hamba dan Nabi akan Surabaya Light Sound System, Kau berkati perjalanan kami, biar kehendak Tuhan terjadi. Berkati juga bangsa Israel, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa kami yang jauh dari sempurna, Kau berkati dan jawab doa kami lebih daripada kami doakan, kami pikirkan. Kami minta menyerahkan air baptisan di belakang Tuhan, kudus dan sucikan saat baptisan terjadi, mereka mengalami urapan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Ini doa dan sembahyang kami, ini tubuh jiwa roh kami, kami serahkan dalam tangan-Mu. Satu hal kami minta Tuhan, bahwa kami semakin dekat, melekat, intim, karib dengan Tuhan. Jadikan kami seperti Tuhan, maka kami jadi. Kami akan mau kerinduan kami Tuhan, saat Engkau dengan tersenyuman kepada kami, maka kami mengasihi, Engkau mengasihi kami, itu cukup bagi kami. Mari Tuhan, yang mohon berkat-Mu, kami akan pulang. Sedang nyiap dengan kekasih Tuhan, setiap orang percaya, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau bagi orang-orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Diberkati engkau pelayan-pelayan Tuhan, aktivis gereja, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup untuk memuliakan Tuhan. Diberkati engkau secara rohani dan jasmani. Diberkati engkau sebagai suami istri, anak dan orang tua. Diberkati pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, sawah ladangmu, buah kandunganmu. Diberkati keluar masukmu dan seorang malam. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati studi dan masa depanmu. Diberkati engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas saudara sekalian. Di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan pergi budaya roh Allah yang kudus, memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya katakan amin. Bapa
duduk kembali. Demikian ibadah telah selesai. Nah, sebelum kita pulang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak David. Ya, Shalom. Ya, ada beberapa pengumuman. Ya, yang pertama saya ingatkan kembali karena sudah lama kita ibadah online, sekarang tatap muka atau onsite. Jadi untuk anak-anak di usia 11 tahun ke bawah, 12 tahun ke bawah ya, bisa ibadah di atas ya. Untuk anak-anak yang balita di bagian depan saya tepat, untuk yang 5 tahun sampai 12 di samping kanan kiri, dan untuk balita, untuk ibu disediakan ruangan di kantor gereja. Jadi ada AC, jadi untuk lebih nyaman gitu. Nah, jadi kita gereja tetap akan mengusahakan ke depannya untuk tetap ada speaker di atas juga di kantor, jadi tetap bisa mendengarkan dengan jelas. Itu lalu untuk perjamuan tetap ada di awal datang, masuk bilik, ambil perjamuan lalu langsung ke atas. Lalu untuk persembahan nanti setelah ibadah bisa turun lalu ke bawah untuk menyerahkan amplop persembahan di kotak persembahan yang ada. Jadi itu. Lalu yang kedua, untuk jemaat yang awal datangnya lebih awal, dimohon untuk duduknya langsung ke depan. Jadi untuk yang belakang itu bisa mengikuti di belakangnya berikutnya dan berikutnya. Jadi untuk memudahkan pengaturannya ya. Lalu yang ketiga, pada saat ibadah selesai, jadi untuk anak-anak kecil ya, anak balita ke atas itu jangan masuk ke ruangan ibadah. Jadi langsung di luar supaya ruangan segera ditutup dan segera disinfektan. Jadi kita mengusahakan sebelum ibadah disemprot disinfektan, setelah ibadah disemprot disinfektan seluruh gereja, sampai ke kamar mandi, ke toiletnya, di atas semuanya, khusus apalagi di dalam ya. Jadi tolong diperhatikan. Lalu yang keempat ini yang penting. Jadi diharapkan untuk setiap jemaat harus memakai face shield dan masker ya. Jadi kita menerapkan perlindungan ganda ya. Kenapa? Karena sewaktu-waktu saya sudah berkoordinasi dengan Pak Hari berkoordinasi dengan Pak Lurah bahwa sewaktu-waktu dari pemerintah desa ataupun dari aparat akan sidak ke gereja kita gitu. Apakah dalam pelaksanaan ibadah kita melaksanakan protokol dengan ketat gitu. Jadi jangan sampai kalau kita tidak disiplin nanti kita dilarang ibadah gitu. Nah, jadi tolong diperhatikan. Jadi ini untuk kebaikan diri kita juga untuk orang lain, kita bersama gitu. Dan untuk tentu tidak hanya menjaga prokes di saat ibadah, tetapi di rumah masing-masing tetap menjaga ibadah di seluruh aktivitas. Jadi akan berdampak pada kepentingan bersama kita di sini ya. Lalu tolong yang sudah punya face shield dinamain ya face shieldnya, jadi tidak tertukar-tukar gitu. Dan tolong kalau face shieldnya sudah dibawa ke gereja, tolong dibawa pulang, jangan ditinggal-tinggal ya, karena kita sering menemukan face shield yang tertinggal gitu. Jadi nggak tahu ini punya siapa, nggak ada namanya, nggak jelas. Jadi tolong diperhatikan ya. Termasuk untuk tim pemusik tolong dinamain ya. Lalu
berikutnya untuk persembahan, ya. Jadi bersyukur bahwa sudah dari awal saya umumkan untuk kita memberikan sumbangan untuk membeli mixer sudah mulai terkumpul, puji Tuhan ya Pak Hari ya. Jadi masih kurang memang, tetapi kalau ada yang masih rindu ingin memberikan lagi, boleh langsung diserahkan kepada bendara gereja ya, ke Kak Mary atau ke Kak Misi gitu ya. Jadi sementara ini karena kita sewa terus, jadi bulan ini kita berencana akan segera membeli mixer. Nah, kita akan membeli mixer yang bagus sekalian, jadi enggak yang KW tetapi yang asli sekalian. Jadi untuk kepentingan bersama ya. Dana yang dibutuhkan lumayan ya. Kalau lihat di Tokopedia itu untuk mixernya saja itu sekitar 57 juta. Ya, kita akan beli mixer digital, lalu untuk mixer digital ada perlengkapan berikutnya. Jadi agar kalau pakai digital lebih mudah ketika kita mau live streaming, karena kita nanti ke depan pengen ibadahnya live streaming ya. Jadi tidak direkam lalu di-upload, tetapi di saat bersamaan kita beribadah bisa siaran langsung. Ya, nah lebih mudah kita pakai mixer yang digital untuk mengontrol semuanya gitu. Ya. Jadi apabila ya tadi saya baru diinfo kalau belum mendapatkan face shield atau face shieldnya hilang, bisa menghubungi Satgas. Jadi akan diberikan yang baru, tolong dijaga dan dirawat. Ya, jadi itu saja pengumumannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehat. Ya, demikian ibadah telah selesai. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kemanapun kita pergi tetap jaga protokol kesehatan, dan untuk meninggalkan ruang ibadah, mari kita mengikuti sama-sama panduan dari Satgas Covid. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Salam sehat.